Halo anak-anakku kelas 12, bagaimana kabar kalian? Sehat semua bukan? Ibu ucapkan selamat kepada kalian semua karena sudah naik ke kelas 12. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan agar kalian tetap bisa melakukan kegiatan belajar untuk meraih cita-cita kalian. Anak-anak, pada pertemuan pertama kita ini, kita akan belajar mengenai bab 1, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Anak-anak, bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara akan kita bagi menjadi 4 sub, yaitu materi yang pertama atau sub yang pertama yaitu tentang makna, hak, dan kewajiban warga negara. Sub materi yang kedua tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Sub yang ketiga tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, sub yang keempat tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar pada materi sub yang pertama, yaitu tentang makna, hak, dan kewajiban warga negara. Anak-anak, makna, hak, dan kewajiban warga negara. Pada bab ini nanti kalian akan diajak untuk menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan di akhir pembelajaran pada bab ini, diharapkan kalian menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, kalian harus menjadi warga negara yang selalu mendahulukan kewajiban daripada hak. Kalian baru menuntut hak apabila kalian telah melakukan kewajiban kalian. Nah, hak merupakan semua hal yang kalian peroleh atau kalian dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban kita sudah kita lakukan. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Anak-anak, apakah hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Untuk hak asasi itu bersifat universal. Dia tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang, sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini berlaku dan tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Apakah hak konstitusional dan hak hukum itu? Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Anak-anak, bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar bagi setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Nah, anak-anak, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh gurunya, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelasnya. Anak-anak, hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan, seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini. Nah, anak-anak, untuk refleksi kita pada pertemuan hari ini, setelah mempelajari materi ini, kita semakin paham apa itu yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Sedangkan kesimpulan pada pertemuan dan materi hari ini adalah hak merupakan semua hal yang kita peroleh atau kita dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Untuk tugas mandiri kalian pada pertemuan kali ini adalah rumuskan makna hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pendapat Anda sendiri. Baiklah anak-anak, kita akhiri pertemuan dan belajar kita hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.